Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Febriansa dan temen gue Dwi ya. Jadi di sini kita akan membahas berbeda dengan video-video sebelumnya. Di sini gue akan membahas tentang bagaimana cara pencairan BPJS Ketenagakerjaan tanpa calon dan secara cepat ya guys. Kita langsung aja masuk ke inti pembahasannya. Yang pertama, ini kan gue bawa temen gue karena dia udah berpengalaman kemarin mencairkan 3 BPJS sekaligus dalam satu pencairan ya, dan tanpa calon ya, cepet ya. Jadi apa aja nih yang harus kita sediakan atau kita siapkan buat pencairan BPJS? Oke, boleh kasih jadi tahu berkas-berkas yang wajib ada buat pengajuan BPJS. Yang pertama KTP ya. Yang kedua kartu KPJ. Kalau misalkan lebih dari 1, bawa semua. Misalkan kalian mempunyai 3 BPJS Ketenagakerjaan di berbeda perusahaan, kalian bisa dicairkan di bawah 3-3-nya ya. Yang ketiga ATM bebas ya. nomor rekening harus berbentuk. Nanti kan bakal dipoto ya. Jadi kita foto nomor rekeningnya dan harus atas nama kita sendiri. ATM bebas ya, mau BCA, BRI, Mandiri dan lain-lain. Dan yang keempat kakak Kartu keluarga ya guys ya. keluarga. Dan yang kelima wajib banget paklaring ya. Ini yang paling penting kalau kalian mau mencairkan BPJS, tanpa paklaring itu nggak akan bisa ya. Jadi kalian kalau yang belum punya paklaring, minta dulu ke perusahaan kerja kalian untuk meminta paklaringnya ya. Ya contoh kan di sini KPJ-nya ada 3. Dari paklaringnya juga harus semua ada. Otomatis 3 perusahaan itu harus ada ya. Ada, wajib ada. 3 kartu BPJS dan 3 paklaring wajib. Kalau tidak ada paklaring, jangan harap bisa mencairkan. Tidak bisa ya. Dan yang terakhir, form pengajuan klaim JHT. Nanti kita bisa download di website langsung BPJS Ketenagakerjaan, bisa kita print. Oh iya. Ntar kita kasih tahu cara isinya gimana. Dan terakhir satu lagi, NPWP. Kalau untuk NPWP sih wajib nggak wajib ya, soalnya kan kalau NPWP itu harusnya di atas 50 juta itu harus ada NPWP. Tapi kalau di bawah ya nggak apa, kita sertakan saja. Itu aja guys. Jadi untuk langkah selanjutnya kita masuk ke link BPJS-nya. Ya guys, jadi kita akan masuk ke dalam screen recordnya ya. Jadi kita lihat cara login di aplikasi BPJS-nya atau di websitenya ya guys ya. Jadi kalian bisa lihat di layar sebelah sini, dipantengin aja ya guys ya. Ya, jadi kita pertama langsung tulis aja nih di Google nih, BPJS Lapak Asik. Jadi munculnya bakal kayak gini nih. Kita klik aja nih. Paling atas ya, klik ya. Langsung tersambung ke BPJS Ketenagakerjaan. Langsung ini ke websitenya langsung nih. Dan ini munculnya kayak gini nih. Yang sudah saya katakan tadi untuk syarat-syaratnya, seperti kartu BPJS Ketenagakerjaan, ini kartu keluarga, surat keterangan berhenti bekerja, ini yang wajib nih, paklaring ya. Terus buku rekening atas nama kita sendiri, jangan orang lain. Dan foto diri terbaru tampak depan, jadi nanti kita bisa selfie aja, selfie langsung. Selfie nanti kan ada kolom untuk masukkan dokumen-dokumennya, nanti kan juga ada foto selfie terbaru. Yang terbaru ya, jangan foto lama. Jadi wajib yang terbaru. Formulir pengajuan JHT. Formulir pengajuan JHT ini, jadi nanti kita bisa download di paling bawah nih. Nah, yang biru ini, nanti kita langsung klik download aja. Ya, form pengajuan klaim JHT download. Kalian tinggal klik download aja. Nanti udah bisa di print ya, kalian tinggal print aja, nanti hasilnya seperti ini guys ya. Nanti kita kasih tahu cara isinya. Jadi yang pertama kita setuju dulu, saya bukan robot. Dan ingat jamnya ya,
Jamnya ini untuk masuk ke website ini bisa daftar seperti ini, ada jam-jam yang tertentu. Jadi mulai dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, lebih dari itu nggak bisa. Ya, ingat ya untuk masuknya, jangan lewat dari jam 6 sore karena tidak akan bisa terbuka websitenya ya guys ya. Jadi kita udah klik berikutnya, jadi munculnya seperti ini nih. Jadi data-data pekerja kita yang pertama kita coba pakai ini, saya dulu ya, 3602. Isi nomor KPJ. Jadi isi nomor KPJ itu yang di bawahnya ya, bukan yang panjang. Jadi yang di bawahnya nih. Jadi kalau misalkan KPJ kita ada 3, jadi kita isi yang terbaru aja. Sorry, bukan yang terbaru, yang terlama, yang paling awal kita dapat kartunya nih. Kalau punya 1 ya 1 aja. Jadi kalau misalkan punya 3, ya berarti yang isi yang pertama kita dapat kartunya nih. Di perusahaan yang pertama kalian kerja ya. Ya. Kita isi di sini nih. Contoh ya. Kita kasih contoh. Nama sesuai KTP. Karena mohon maaf saat ini Anda sudah melakukan pengajuan klaim di kampus. Ya, ini karena BPJS ini kita udah diklaim dan sudah dicairkan. Jadi nanti kalau misalkan buat kalian nggak akan seperti itu nanti tampilannya. Jadi nanti tampilannya akan ke halaman selanjutnya ya. Ya pokoknya nanti ikuti tata caranya aja. Ya. Tinggal isi aja formulir-formulirnya yang harus diisi, dilengkapin aja ya guys ya. Dilengkapin di menu yang awal ya. Jadi yang ini nih. Menu yang ini nih. Wow. 8 ini nih. 8 ini ya. Wow. 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi buat nge-uploadnya sebenarnya sih harus kita scan. Scan nih. Yang wajib kita scan itu contoh ya pokoknya semua lah. Kartu BPJS, KTP, kartu keluarga, paklaring, buku rekening, foto diri tempat rumah ya tinggal upload aja dari galeri kita sama formulir pengajuan JHT yang ini. NPWP ya masukin aja walaupun di bawah 50 juta karena syaratnya kan di sini ada NPWP, jadi tetap kita masukin aja nggak apa-apa. Harus di scan. Tapi kalau misalkan ribet lah nge-scan, harus scan ke fotokopi, terus ke warnet atau kemana. Bisa kok cuma dipoto aja, tapi dalam syarat fotonya harus jelas, punya resolusi kamera yang bagus. Misalkan kalau HP kita nggak ngedukung nih, kameranya kurang jelas, bisa minta foto ke teman yang kameranya bagus. Jadi nanti pas kita kirimnya lewat WhatsApp. Jangan langsung kirim fotonya, kalau bisa berbentuk dokumen biar kelihatan jelas, di zoomnya jelas. Jadi setelah terisi semua, jadi nanti bakal muncul seperti ini nih. Nah ini nah ini nama kita nih. Pertama ini nama kita. Nah ini nomor KPJ yang awal kita masukin. Dan ini kita klaim JHT sama nomor telepon kita. Ini nomor telepon harus aktif dan tersambung sama WhatsApp. Dan email juga nih, email jangan sampai salah ya. Karena kalau misalkan kita ada jadwal video call, kalau misalkan nggak ada lewat telepon, ada lewat email. Jadi tunggu aja. Nah di sini kita dapat jadwal video call setelah ngisi formulir tadi. Kalau di sini saya 3 Juni 2021 pukul 10 sampai 11 zona waktu setempat. Jadi ketika kita pada hari itu tanggal 3 Juni nih ya. Jam 10 kita standby sampai jam 11. Sesuai jadwal. Nah, ini Jakarta Menara Jam Sostek. Ini cuma tempatnya aja. Jadi tempat yang video call kita tuh di sana. Bukan maksud kita harus ke sana, enggak. Soalnya kan video call online. Lokasinya aja. Sebenarnya ya enggak, beruntung sih dapat Jakarta Menara Jam Sostek karena prosesnya cepat. Bisa aja nih kita dapatnya yang
yang di luar Pulau Jawa, misalkan saya kan kita ada di Rangkas Bitung ya, bisa di Rangkas Bitung, di Serang, kalau dapat di Bandung ya di Bandung. Nah ini alamat benar jam sosteknya, dan ini yang dibawa tanggal 26 nih, tanggal pengajuan saya nih tanggal 26, jadi harus menunggu seminggu buat video call. Nah, dan kalau misalkan dari jam waktu tertentu tapi tidak di video call, kayak gimana tuh? Nah, jadi banyak kasus untuk pencairan BPJS ini pada jam yang kita udah jadwal ini, dijadwalkan di sini jam 10 sampai jam 11 kita video call, kok nggak ada video call gitu, kok nggak ada yang menghubungin gitu. Nah itu kita jangan panik gitu, harusnya kan sabar aja dulu, soalnya kan di jam sosteknya juga kan antriannya banyak nih, bukan kita aja, jadi ya bisa ngaret lah, ibaratnya bisa telat dikit. Nah, kemarin kan saya ini dijadwalin 10 jam sampai jam 11, ya emang nggak ada jam segitu. Nah dari situ kita nggak usah panik, nggak usah diem juga gitu. Kalau saya sih punya tips, kalau misalkan jam segitu yang udah dijadwalin kita nggak ada video call, kita email BPJS-nya dengan nomor lapak nih, nomor pengajuan lapak asik kita sebutin, email ke BPJS-nya sama nama kita, sama JHT, pokoknya lengkap, nomor WA, tanyakan, kok belum di video call juga gitu, kenapa? Kalau bisa lebih dari satu lah, biar kitanya bawel, biar cepet diproses gitu kan, email masuk terus Follow up aja yang penting ya, bisa kalian email terus-terusan, bisa kalian telepon. Nah itu benar ya. Kalau bisa ya telepon juga, telepon CS-nya di nomornya 175 kalau nggak salah. Kita telepon kenapa belum di video call. Tapi kalau bisa pada hari itu juga ya, pada waktu kita ada penjadwalan, karena kalau misalkan lewat itu kita harus pengajuan ulang dari awal ya guys ya. Reminder harus, jadi hari itu kalian fokuskan buat follow up untuk si video call BPJS tersebut. Jangan dibiarin, jangan berleha-leha nunggu di video call sampai besoknya, itu nanti kalian diulang dari awal lagi ya. Iya, soalnya kan ini hak kita juga nih. Iya, uang kita nih. Jadi kita perjuangin hari itu juga. Ya. Punya telepon, ini kenapa bisa telat? Kalau saya kemarin email juga sama telepon juga gitu. Telepon CS, ini kenapa kok belum di video call? Ternyata antriannya panjang. Jadi kita harus nunggu sabar dulu, karena maksimal video call dari pihak BPJS itu jam 11 malam. Jadi jangan tinggal diam lah, kita follow up aja. Next. Nah setelah itu nanti kalau misalkan udah ada video call, ya kita video call, siapin berkas-berkas yang di bawah nih, yang berkas-berkas tadi lah, kartu peserta, KTP, surat keterangan kerja, paklaring, surat keputusan, rekening. Nah, siapin. Video callnya nggak lama kok, cuma beberapa menit, cuma konfirmasi aja. Nah kalau udah dapat video call, itu otomatis cair ke kita dalam beberapa hari ke depan. Kalau kemarin saya dijanjikannya 5 hari ke depan, otomatis cair. Jadi nggak perlu lah pakai calo-calo. Sebenarnya daftar tuh cuma gini aja nih, lewat online. Calo juga kayak gini. Calo cuma ngedaftarin ini aja, video callnya tetap kita gitu. Sama aja kita bisa daftar sendiri. Calo bayar calo kan lumayan, lebih baik tabung kan. Ya. Jadi inti dari permasalahan BPJS itu yang banyak dialami susahnya itu karena tidak ada yang memvideo call ketika sudah ada jadwal video call. Nah, jadi solusinya ketika ada jadwal video call dan udah ada jamnya, kalian standby pada jam tersebut. Apabila sudah melewati batas, misalkan dari jam 11 sampai jam 12 disuruhnya, tapi sampai jam 12 belum ada, dari jam 1 atau jam 12 lewat, kalian bisa follow up. Caranya dengan meng-email kepada BPJS Ketenagakerjaannya atau menelpon customer service BPJS tersebut. Jangan cuma sekali juga ya guys ya, berkali-kali, karena kalau sekali doang mungkin tidak akan terbaca oleh pihak BPJS-nya.
kalau kita reminder, pokoknya sampai batasnya jam 11 malam ya. 11 malam. Sampai jam 11 malam masih bisa. Terus kalian follow up pada hari itu ya. Karena kalau misalkan kalian lewat dari jam 12 malamnya, itu kalian sudah dinyatakan hangus dan akan mengajukan ulang seperti video tadi yang di sini. Kita harus isi formulir lagi, harus nunggu jadwal video call lagi. Ya guys, jadi kita sudah mulai masuk ke dalam pengisian formulir klaim BPJS-nya ya, yang tadi kalian sudah cek di download aplikasi. Nah, ini seperti ini ya tampilannya, yang harus kita isi ini adalah seperti ini. Oke. Yang pertama, di ini pengajuan pembayaran jaminan hari tua. Kalau disebutnya sini formulir 5 nih dari BPJS-nya. Jadi ini yang wajib kita isi di sini nih, yang bertangan di bawah ini. Tulis saja nama kita. Contoh kan gua namanya Dwi, nik kita, nik KTP, tulis aja. Alamat sesuai KTP kalian di kampung apa, di jalan apa. Sesuai KTP nih ada beberapa baris yang lengkap. Nomor telepon kita yang aktif, jangan sampai yang nggak aktif. Kalau bisa sih yang tersambung dengan WhatsApp. Setelah itu nomor 5 ada hubungan dengan pekerja. Kalau kita yang ngisi pekerja sendiri ya tulis centang aja nih pekerja sendiri. Nah, untuk yang selanjutnya, karena ini ada tanda bintang ya, dan di sini tulisannya tidak perlu diisi apabila pemohon manfaat adalah pekerja. Biar nggak kosong-kosong banget, kita isi aja. Kita isi nama kita, nama lengkap, nik KTP. Nah, ini nomor peserta nih. Nomor peserta itu nomor BPJS ya. Jadi kita tulis yang ini nih. Tulis yang ini. Jangan yang ini. Tulis. Kita tulis di sini. 17, kalau contoh punya saya ya. 463650. Jadi kalau misalkan lebih dari 1, kita bisa diisi kok kalau di sini. Kalau di websitenya langsung kan hanya 1. Kalau di sini kita isi aja nih. Kalau contoh kan punya 3 nih. Kita garis miring aja. Kita tulis yang selanjutnya. Kalau masih ada ya garis miring, tulis yang selanjutnya. Oh, 3 ya. 3. Nah, tempat tanggal lahir kita tulis. Tempat tanggal lahir kalian yang sesuai KTP. Sini, dan nama ibu kandung. Nama ibu kandung kalian, nama lengkap ya. Nah, ini nih. Ini tahun masuk, tahun keluar, maksudnya nama Pak Laring lah. Misalkan kita ada 1 ya, tulis di sini 1. Tahun masuk tahun 2017, tahun keluar 2021. Nama pemberi kerja itu ya yang terdaftar di Pak Laringnya ya. Misalkan PT apa, alamatnya di jalan apa. Nah, udah. Jadi kalau misalkan lebih dari 1 ya tulis di sini 2, 3, tahun masuk, tahun keluar, nama pemberi kerja sama alamat. Nah, di sini juga tulis harus alamat email kita yang aktif. Wajib banget nih yang aktif, jangan sampai salah satu kata pun biar ada konfirmasi nanti masuk ke email. Nah, yang terakhir di sini dengan ini mengajukan permintaan jaminan hari tua, karena kalau saran saya sih di sini kita centangnya mengundurkan diri sebelum usia pensiun ya. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 5, 18. Jadi nah ini syarat-syaratnya nih. 1, 2, 3, 5, 18 ini ya ini nanti berkas-berkas yang wajib ada nih. Contoh 1, kartu peserta BPJS. 2, fotokopi KTP. Yang ketiga, kartu keluarga. Yang kelima, Pak Laring, keterangan berhenti bekerja. Dan satu lagi yang 18, fotokopi buku rekening. Nah, jadi kita cukup centang ini, dan ini nggak perlu kita isi. Di sini tulisannya dokumen pendukung diisi oleh petugas BPJS Ketenagakerjaan, jadi bukan kita. Dan yang terakhir di sini kita tulis nama bank buat pencairan kita, contoh BCA, nama rekening ya atas nama kita, misalkan Dwi. Dan ini nomor rekening kita berapa, 5420 sekian kan, harus benar nih, jangan sampai salah. Jadi kalau misalkan nanti pencairan malah masuk ke rekening orang, bukan rekening kita. Nah, setelah di sini melalui pengisian formulir ini, maka dengan ini saya menyatakan bahwa informasi yang saya sampaikan di atas dibuat dengan sebenar-benarnya. Jika kemudian hari ternyata terdapat hal yang tidak benar, baik mengenai dokumen yang saya berikan serta keterangan yang saya sampaikan,
maka saya bersedia mengembalikan semua uang yang diterima dan hak tersebut di atas bersedia untuk dituntut secara hukum. Jadi di sini kita tulis kota kita, Rangkas Bitung. Tanggal sekarang tanggal 6 Juni. Kecil-kecil aja ya, soalnya ini nggak muat nih. Contoh aja ini 2021. Jangan lupa tanda tangan kita di sini dan nama kita di sini. Udah. Jadi nanti tinggal foto dokumennya, foto dengan resolusi yang jelas, biar nanti kalaupun difoto dari jauh nggak jelas, di zoom pun jelas gitu. Biar kebaca nih tulisan yang ada di sini. Soalnya formulirnya kecil nih. Oh, kok kalau bisa di scan ya scan. Kalau ya nggak memungkinkan buat scan ya foto aja.